Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan mengelola proses operasionalnya. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini mulai beralih ke sistem digital yang mampu memberikan visibilitas, akurasi, dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Dalam konteks material handling, digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk memodelkan, memantau, dan mengevaluasi alur perpindahan material secara virtual sebelum diterapkan pada sistem nyata. Dengan pendekatan ini, potensi bottleneck, antrian, dan ketidakefisien dapat diidentifikasikan lebih awal. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Baik, langsung saja ke materi yang berjudul simulasi proses material handling di PT XYZ menggunakan software ProModel. Jadi presentasi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas UAS yang terdiri dari dua kelompok, dua anggota, saya sendiri Sony Agung Wahyudianto dan Mas Hadi Suprianto Abdul Fattah. Nah, untuk penjelasannya akan dimulai oleh Mas Hadi Suprianto. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas untuk kebutuhan UAS kami yang berjudul Simulasi Proses Material Handling di PT XYZ menggunakan ProModel. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang permasalahan, konsep simulasi yang digunakan, hingga kesimpulan dari hasil analisis yang telah kami lakukan. Latar belakang dari pentingnya material handling dan tantangannya. Material handling merupakan salah satu aspek paling krusial dalam sistem operasional sebuah perusahaan manufaktur, termasuk di PT XYZ. Material handling tidak hanya berkaitan dengan perpindahan barang, tapi juga mencakup proses penjualan, dan proses dalam praktiknya. PT XYZ menghadapi berbagai tantangan dalam sistem material handling yang ada. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain antrean panjang di stasiun kerja, keterbatasan jumlah dan kecepatan alat angkut, serta alur perpindahan material yang belum optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan produksi dan meningkatnya biaya operasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode analisis yang bisa menggambarkan kondisi sistem secara menyeluruh tanpa harus mengganggu proses produksi yang sedang berjalan. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah simulasi sistem. Dan selanjutnya, identifikasi masalah. Mengapa simulasi menjadi solusi utama? Yang pertama, itu simulasi memungkinkan analisis tanpa risiko, di mana sistem dapat diuji tanpa perlu melakukan perubahan langsung pada sistem nyata. Hal ini sangat penting untuk menghindari potensi kerugian produksi. Yang kedua, ini melalui simulasi, bottleneck atau titik kemacetan dalam alur material handling dapat diidentifikasikan secara lebih akurat. Dengan demikian, permasalahan dapat diketahui sejak dini. Dan yang ketiga, simulasi juga memungkinkan optimasi penggunaan sumber daya, seperti alat angkut, operator, dan stasiun kerja, sehingga efisiensi sistem dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Dan selanjutnya itu ada tujuan simulasi, memahami, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem. Tujuan utama dari permodelan dan simulasi material handling di PT XYZ adalah untuk memahami alur proses secara menyeluruh dan komprehensif. Selain itu, simulasi ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antar sumber daya, baik itu operator, mesin, maupun alat angkut, serta mengidentifikasi potensi bottleneck yang dapat menghambat
produktivitas secara keseluruhan. Hasil dari simulasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambil keputusan dalam merancang strategi peningkatan efisiensi operasional di PT XYZ. Selanjutnya adalah kajian teori, simulasi sistem jembatan antara teori dan realitas. Simulasi sistem merupakan suatu pendekatan yang menjembatani antara teori dan kondisi nyata di lapangan. Dengan menciptakan representasi virtual dari sistem produksi, kita dapat mengamati perilaku sistem tersebut dari waktu ke waktu. Melalui simulasi, berbagai skenario dapat diuji, kelemahan sistem dapat diidentifikasi, serta solusi alternatif dapat dirancang tanpa harus melakukan implementasi secara langsung. Hal ini tentunya dapat menghemat waktu, biaya, dan sumber daya. Dan selanjutnya ada kajian teori dari efisiensi sistem pemanfaatan optimal sumber daya. Efisiensi sistem berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara potensial, secara optimal, yang meliputi waktu, tenaga kerja, dan alat ukur. Efisiensi waktu berarti memastikan bahwa setiap menit operasional memberikan nilai tambah. Efisiensi tenaga kerja berkaitan dengan distribusi beban kerja yang seimbang dan produktif bagi operator. Sementara itu, efektivitas alat angkut bertujuan untuk meminimalkan waktu menganggur dan memaksimalkan kapasitas alat. Ketiga aspek ini menjadi inti dari peningkatan kinerja operasional yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kajian teori dari material handling menggerakkan roda produksi. Material handling mencakup seluruh aktivitas pemindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengendalian material di sepanjang rantai pasok. Sistem material handling yang efektif mampu menurunkan biaya operasional, mempercepat proses produksi dan pengiriman, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perancangan dan evaluasi sistem material handling menjadi hal yang sangat penting dalam industri manufaktur. Selanjutnya, kajian teori Discrete Event Simulation, fondasi pemodelan dinamis. Discrete Event Simulation atau DES merupakan metode simulasi yang sangat relevan untuk sistem produksi dan material handling. Yang event-driven fokus pada perubahan step sistem pada titik waktu diskrit saat terjadi event. Sedangkan interaksi dinamis mempresentasikan entitas, resource, dan logika proses secara real-time dan analisis kinerja, yaitu untuk mengevaluasi metrik seperti throughput, utilisasi, dan waktu tunggu. DIS memodelkan sistem sebagai rangkaian peristiwa diskrit yang terjadi pada waktu tertentu, seperti kedatangan material, dimulainya proses, atau selesainya suatu operasi. Dengan pendekatan ini, perilaku sistem dapat dianalisis secara dinamis, sehingga area yang memerlukan perbaikan dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Dan selanjutnya yaitu kajian teori dari ProModel, software simulasi terkemuka. ProModel adalah perangkat lunak simulasi berbasis Discrete Event Simulation yang banyak digunakan dalam bidang teknik industri. Software ini menyediakan fitur pemodelan layout pabrik, definisi entitas, lokasi, sumber daya, serta logika pergerakan material. Dengan ProModel, pengguna dapat melakukan analisis kinerja sistem dan mengambil keputusan berbasis data secara lebih akurat. Selanjutnya, studi kasus simulasi sistem material handling di PT XYZ.
Dalam studi kasus VTXYZ, kami membangun model simulasi menggunakan promodel yang mempresentasikan seluruh alur material handling. Proses dimulai dari penyimpanan bahan baku. Kemudian material bergerak melalui konveyor otomatis. Diambil oleh pick-up station, diangkut menggunakan forklift, lalu dipindahkan ke kendaraan, dan akhirnya dikirim ke lokasi tujuan. Setiap elemen dalam sistem, seperti kecepatan konveyor dan kapasitas forklift, dimodelkan secara detail agar mendekati kondisi nyata. Visualisasi dalam bentuk video, simulasi membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika pergerakan material dan kinerja sistem. Ini yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Ini menggunakan student version seperti terlihat di video. Layoutnya, kemudian kita melakukan build, lalu kita memilih komponen. Yang pertama kita ambil forklift, kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita buat conveyor di sini, kemudian kita replace, kita place, kemudian kita pilih box. Nah, sini kita sesuaikan dulu, paskan dengan layout, kemudian kita place, kemudian kita pilih conveyor lagi, kita tarik ke kanan seperti ini, kemudian kita pilih mobil, komponen mobil di sini pickup, kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita place dan kita pilih lagi conveyor, kita tarik ke kanan seperti ini ya, kita pilih lagi main, ini berfungsi untuk pengecekan nanti ya. Ini kita sesuaikan dulu ukurannya, nah, kemudian kita place dan kita pilih conveyor lagi, tarik ke bawah, sesuaikan, kemudian kita pilih komponen AGV, kita paskan dulu ukurannya. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita ganti nama komponennya di sini. Ya, kita pilih yang di sini force stroke. Ya, di sini kita ganti ya. Yang logs 1 jadi jalur A. Ya, seperti ini karena ini jalur pertama. Kemudian yang palette box kita ganti biar mudah dibaca menjadi tumpukan box seperti ini. Kemudian di log 2 kita ganti menjadi jalur B. Ini adalah jalur kedua setelah tumpukan box. Kemudian pickup kita ganti menjadi mobil, nah, seperti ini. Kemudian lokasi 3 kita ganti menjadi jalur C setelah mobil, menuju ke pengecekan. Di sini kita ganti pengecekan, pemeriksaan. Kemudian lokasi 4 kita ganti menjadi jalur D atau jalur terakhir yang akan menuju ke gudang ya. Ini maksudnya gudang ya, bukan AGV. Kita ganti menjadi gudang. Jadi seperti ini kita build. Ini dan kita sesuaikan ukurannya box. Kita build lagi coba. Kita
ini kita rename speknya 50, dan tim series. Ini keterangannya kita isi seperti ini. Kita masukin editingnya, di sini ini box. Ya, lagi kita kasih lokasinya for track, kuantitinya 1, kita pilih infin dan frekuensi 10 detik. Dan kita pilih box lagi dengan lokasi jalur A, kemudian quantity H, quantity 1 menggunakan accurate infins, kemudian frekuensinya 11 detik. Kemudian kita box jalur ke tumpukan box, quantity speednya 1, kemudian accurate-nya IN5, kemudian frekuensinya 12 detik. Kemudian kita tambahkan lagi ke mobil jalur B, kemudian quantity S nya 1 menggunakan INF, frekuensinya 13 detik. Kemudian kita buat lagi yang yaitu di komponen mobil, kuantiti 1 dan frekuensi INF dengan frekuensi 14 detik. Kemudian kita tambahkan lagi di jalur C, ya, ini kuantiti H nya 1, kemudian akurasinya INF dan frekuensinya 15 detik. Kita tambahkan di pemeriksaan. Nah, di sini kuantiti H nya 1, akurasinya INF dan frekuensinya 16 detik. Kemudian kita tambahkan lagi di jalur D. Ini baru loading. Kemudian kita pilih kuantiti S nya 1, ini INF dan frekuensinya 17 detik. Kemudian kita buat lagi yang terakhir, yaitu di gudang. Di sini kuantiti S nya 1, akurasinya INF dan frekuensinya kita kasih 18 detik. Kita build. Dan diproses. Di sini kita masukkan force stroke, ya. Kemudian kita masukkan lagi di sini jalur A. Kemudian kita masukin tumpukan box, kita proses. Kemudian masukkan lagi jalur B, kita proses. Kemudian masukkan lagi mobil, proses. Kemudian masukkan jalur C, terus diproses. Lalu masukkan pemeriksaan, kemudian proses. Kita masukkan lagi jalur D, kemudian proses. Kemudian yang terakhir kita masukkan gudang di sini, ya, seperti ini, ya. Kita lakukan routingnya.
kita tarik ke routing box. Ini adalah langkah pertama halnya, yaitu jalur A. Kemudian kita routing lagi ini ke routing jalur A, tumpukan box ya, yaitu mengarah ke tumpukan box. Kemudian kita routing box lagi jalur B, ini menuju ke mobil. Kemudian kita routing lagi dari mobil ini ke jalur C. Kemudian kita pilih tujuannya ke pemeriksaan. Oke, kemudian kita lanjut ke dari pemeriksaan ke routing jalur D. Kemudian kita destinasikan ke gudang. Nah, udah, ini sudah membuat routing. Kita exit tujuan terakhir. Bentar, ini sedang loading. Hasilnya akan seperti ini. Kalau kita pelankan, terlihat dari pertama proses dari tes ekstrak, kemudian ke tumpukan box, ke mobil, kemudian ke pemeriksaan, lanjut ke gudang. Ini 1 jam 1 menit dalam sistemnya. Nah, mungkin seperti itu yang biasa saya jelaskan mengenai simulasi ini. Kemudian lanjut ke bagian slide terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil simulasi proses material handling di PT EGZ menggunakan software ProModel, dapat disimpulkan bahwa penggunaan simulasi berbasis komputer ini memberikan gambaran yang sangat jelas dan komprehensif mengenai alur perpindahan material di dalam pabrik. Simulasi ini memungkinkan visualisasi interaksi antara material, alat angkut seperti forklift atau conveyor, serta operator pemeriksaan tadi, sehingga setiap tahap proses dapat diamati secara rinci tanpa mengganggu operasional nyata yang sedang berlangsung. Dengan demikian, manajemen dan tim operasional dapat mempelajari alur proses, memahami titik-titik kritis, serta mengevaluasi kinerja serta sistem secara keseluruhan. Selain itu, simulasi ini juga berperan penting dalam mengidentifikasi potensi keterbatasan yang mungkin terjadi dalam sistem material handling. Misalnya, kapasitas alat angkut yang terbatas dapat menyebabkan terjadinya antrean atau penumpukan material di lokasi tertentu. Melalui analisis ini, manajemen dapat mengetahui titik-titik bottleneck dalam alur distribusi material, sehingga langkah-langkah perbaikan seperti penambahan alat angkut, perubahan layout gudang, atau penjadwalan ulang pengiriman material dapat direncanakan secara lebih efektif. Nah, selanjutnya pemodelan dengan ProModel memberikan kemampuan untuk melakukan berbagai skenario what if
yang membantu perusahaan mengevaluasi berbagai alternatif perbaikan atau pengembangan sistem operasional. Misalnya, perubahan jumlah operator, penambahan jalur transportasi, atau variasi volume material dapat diuji terlebih dahulu melalui simulasi sebelum diterapkan di studi kasus nyata. Hal ini mengurangi resiko kesalahan, biaya, dan gangguan operasional yang mungkin terjadi jika perubahan dilakukan secara langsung di sistem nyata atau studi case langsung. Dengan demikian, penggunaan Pro Model tidak hanya memberikan alat visualisasi yang kuat, tetapi juga menjadi sarana analisis yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan sistem material handling di PT EGZ. Hasil simulasi ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang strategis dan operasional, serta menjadi acuan dalam perencanaan pengembangan sistem material handling di masa depan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan oleh kelompok saya, Sony Agung Yudianto dan Hadi Suprianto Abdul Fatah. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diterapkan untuk dikembangkan di sistem lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.